Ada namanya adalah rekam medik elektronik ya. Jadi rekam medik elektronik. Kalau dulu rekam medik semua rekam medik itu ditulis dengan kertas, maka sekarang semua diwajibkan seluruh rumah sakit memiliki rekam medik elektronik. Bagaimana itu? Intinya rekam medik yang sudah terintegrasi dalam sistem komputerisasi. Nah, isinya memang nanti bisa bermacam-macam. Kemudian ada aturan regulasi yang terkait dengan sistem informasi di rumah sakit. Ini saya coba paparkan. Nah, pada dasarnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kemudian terutama setelah masa-masa pandemi COVID, kita sudah terjadi eh, perubahan paradigma yang luar biasa, yang dulunya sistemnya semua berbasis offline, sekarang eh, bergeser menjadi berbasis online. Semua sistem yang dulunya manual, banyak yang kemudian migrasi ke komputerisasi dan elektronik. Nah, ini tentu di satu sisi menjadi apa? Salah satu keuntungan bagi seluruh stakeholder. Kemudian dapat meningkatkan pelayanan di rumah sakit serta tentu pemerintah juga harus memayungi dengan aturan-aturan yang mengatur tata kelola rumah sakit yang lebih transparan dan akuntabel. Dan ini yang penting adalah bahwa saat ini ada satu kewajiban rumah sakit untuk menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Apabila rumah sakit itu tidak menerapkan SIM-RS, maka apa dampaknya? Rumah sakit satu tidak akan diakreditasi, kemudian nanti kalau BPJS tidak bisa credentialing BPJS serta nanti tidak ada izin yang bisa keluar. Jadi ini mutlak bahwa rumah sakit itu harus memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini kuncinya teman-teman. Artinya apa? Sejak sekarang maka seluruh stakeholder yang ada di rumah sakit termasuk teman-teman calon perawat harus paham bahwa nanti ketika masuk ke rumah sakit akan berhadapan dengan yang namanya SIM-RS. Itu konsep pertama. Nah, kemudian eh, ini adalah sebuah apa grand design dari Kementerian Kesehatan bahwa saat ini Kemenkes itu memiliki namanya transformasi sistem kesehatan. Ada 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Ada satu, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Nah, kita fokus ke poin 6 ini, teman-teman. Jadi, kenapa SIM-RS ini menjadi penting? Ini menjadi salah satu dari 6 pilar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, terutama tentang transformasi teknologi kesehatan, yang definisinya adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi di sektor kesehatan. Nah, isinya ada dua, teknologi informasi dan bioteknologi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mulai masuk ke rumah sakit, sekarang ada dua pilar ini bahwa teknologi informasi ini menjadi satu satu penyangga kehidupan rumah sakit. Nanti ada instalasi teknologi informasi atau INSTI. Kalau sekarang namanya ISIM-RS, instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Serta, nah, bioteknologi ini ada satu program eh, biogenomic science sequencing inisiatif gitu ya. Jadi mulai ada proyek riset berbasis kesehatan, berbasis bioteknologi dan sebagainya. Nah, kita akan fokus ke item A dulu, teman-teman. Jadi ini intinya bahwa teknologi informasi yang masuk dalam
bagian dari transformasi teknologi kesehatan ini adalah diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini yang harus dikawal oleh seluruh stakeholder. Nah, kemudian tadi saya sudah menyebut satu istilah rekam medik elektronik. Ya, apa itu rekam medik? Rekam medik itu dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi, secara garis besarnya, ketika seorang pasien datang ke rumah sakit, dia akan mendapatkan satu buah nomor rekam medik sebagai nomor unik yang akan digunakan oleh pasien tersebut. Kemudian nanti ada catatannya. Catatannya dulu manual, yang sekarang elektronik. Nah, ini. Yang terkait dengan perawat apa? Nanti biasanya seperti yang teman-teman tulis di waktu teman-teman menyusun asuhan keperawatan di kampus. Jadi ada pengkajian, ada penegakan diagnosis, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi. Nah, isinya kira-kira yang secara garis besar untuk teman-teman keperawatan itu. Nah, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan RME. Nah, ini wajib ya. Kemudian RME juga berlaku bagi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine. Jadi sekarang itu sudah diizinkan kita eh, melakukan pelayanan telemedicine. Pasiennya di Jayapura, kemudian mau periksa ke Sarsito, nanti difasilitasi dengan teleconference, kemudian nanti dilakukan anamnesis dan pemeriksaan via telemedicine. Nah, nanti kemudian akan diberikan obat yang dikirim ke sana. Begitu kira-kira teknisnya, atau bisa dibeli di sana. Nah, ini satu langkah maju yang sekarang sudah diterapkan. Nah, ini mungkin saya skip saja, nanti bisa sambil dibaca. Nah, kemudian tadi saya sudah menyebut dua istilah. Ada EMR, ada SIM-RS. Nah, kira-kira apa hubungannya antara kedua hal tersebut? Jadi kalau kita lihat di sini, SIM-RS ini merupakan bagian kategori yang lebih luas gitu ya. Ada sistem informasi manajemen rumah sakit ini, kalau kita lihat di sini, oh ada sistem informasi manajemen. Ini sistem informasi manajemen yang di kantor misalnya. Sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi penelitian, sistem informasi rujukan, sistem informasi eksekutif. Ini di Directory Board, nanti direktur bisa melihat apa isinya secara garis besar gitu. Sistem informasi logistik dan aset. Nah, ini teman-teman yang paling penting di antara sistem-sistem dalam SIMMRS itu ada satu namanya sistem informasi klinis. Di dalamnya ada EMR, Electronic Medical Record, PACS. CS itu Picture Archiving and Communication System. Jadi kalau gambarannya adalah kalau pasien itu kalau di ronsen begitu difoto, kemudian pakai film yang warnanya hitam, ukurannya kira-kira segede kertas A3 gitu ya. Kemudian dan dikasih amplop. Nah, sekarang dengan PACS itu hasil foto dari pasien ini disimpan di dalam sistem. Ini adalah fitur dari sistem informasi klinis untuk menyimpan gambar-gambar pencitraan pasien, misalnya hasil radiologi, X-ray, MRI, CT scan, PET scan, dan sebagainya. Terus ada OCS, Order Communication System. Ini sistem peresepan oleh dokter yang kemudian bagaimana setelah diorder, kemudian diberikan obat ke farmasi, diberikan ke pasien, dan seterusnya. Nah,
EMR ini adalah tulisan yang dibuat oleh seluruh profesional pemberi asuhan, dokter, perawat, gizi, kemudian fisioterapis untuk menuliskan hasil-hasil pemeriksaannya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, jadi jelas ya bahwa SIM RS ini EMR merupakan bagian dari SIM RS dan SIM RS merupakan apa namanya payung dari seluruh sistem yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian EMR atau RME, kalau EMR berarti Electronic Medical Record bahasa Inggris, kalau EMR rekam medik elektronik. Nah, bagaimana mengembangkannya? Rumah sakit itu bisa memiliki EMR dengan beberapa cara. Satu, menggunakan sistem yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, namanya SIMGOS. Eh, sudah ada semacam modul yang bisa dimodifikasi dan digunakan. Kemudian dikembangkan secara mandiri oleh rumah sakit. Ini yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Sarjito mengembangkan sendiri SIM RS-nya, EMR-nya dengan yang diberi nama simetris. Kemudian cara yang lain adalah kerjasama dengan PSE atau penyelenggara sistem eh, elektronik. Nah, ini PSE ini adalah lembaga swasta yang kemudian dia harus terakreditasi, kemudian harus diregistrasi oleh kementerian dan ini bisa menjadi penyelenggara dari RME. Jadi caranya bisa mengambil dari kementerian, bisa bikin sendiri atau kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang penting apa? Yang penting RME itu harus kompatibilitas dan interoperabilitas. Nanti saya sebutkan, saya jelaskan di bawah apa arti dari dua hal ini. Nah, ini kira-kira teman-teman contoh dari interoperabilitas. Jadi interoperabilitas itu misalnya ini ada sebuah SIM RS. SIM RS itu bisa di apa dikaitkan atau diintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada di luar rumah sakit. Seperti misalnya Sisrute. Sisrute ini sistem rujukan terpadu rumah sakit yang dikembangkan oleh Kemenkes. Siranap itu sistem informasi rawat inap dari Kemenkes. SIRS online, sistem informasi rumah sakit online. Satu Sehat. Nah, Satu Sehat adalah eh, yang dulu teman-teman kalau ingat Peduli Lindungi, ingat ya, Peduli Lindungi sekarang menjadi Satu Sehat. Coba nanti teman-teman cek di gadgetnya. Inaci Bijis ini aplikasi untuk klaim dari BPJS atau BPJS Kesehatan. Jadi intinya SIM rumah sakit itu harus bisa terkoneksi dengan sistem-sistem yang lain. Kemudian ada dua istilah, ada istilah front office, ada istilah back office. Apa itu front office? Front office berarti adalah fitur-fitur yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Jadi misalnya di registrasi pasien, pelayanan rawat inap, rawat jalan, IGD, ICU, bedah sentral, laborat, radiologi, apotek, kasir. Jadi ini yang langsung ketemu dengan pasien. Kalau back office, maka sistem yang ada di balik layar seperti sistem inventory, sistem aset, sistem pembayaran yang di keuangan, sistem penjualan barang yang ada di farmasi, kemudian manajemen aset dan sebagainya. Jadi ini eh, beberapa istilah yang mungkin teman-teman bisa pahami. Kemudian ini beberapa fitur yang lain. Nah, ini saya ingin sampaikan juga bahwa sekarang saat ini Kementerian Kesehatan juga
dalam rangka melakukan integrasi data, maka Kemenkes itu bercita-cita untuk membuat satu platform untuk masyarakat atau super app kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini ada sebuah aplikasi untuk melihat kesehatan warga negaranya yang terintegrasi untuk menyimpan data kesehatan pribadi secara lengkap untuk seluruh masyarakat. Penggunanya dapat mengakses laporan kesehatan pribadinya dan mendapatkan rekomendasi personal. Nah, ini ada platform kesehatan terintegrasi bagi masyarakat, menyimpan data secara lengkap dan dijamin keamanannya. Nah, implementasi dari ini adalah sistem satu sehat yang tadi saya sebutkan. Kalau eh, teman-teman belum belum mengunduh, coba nanti cek di gadgetnya, cari di Play Store, ada satu sehat mobile. Nanti silakan diunduh. Insya Allah kalau dulu pernah punya Peduli Lindungi, tinggal login nanti masuk. Nah, silakan dilihat fitur-fitur apa saja yang ada di sana. Kira-kira fiturnya kurang lebih seperti ini, harusnya nanti. Memang masih ada beberapa fitur yang masih ongoing. Nah, kalau tadi saya bercerita tentang electronic medical record, maka di fitur ini nanti harus akan ada electronic personal health record. Setiap kita periksa ke Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan, maka data yang diinput oleh petugas kesehatan di rumah sakit ini nanti akan masuk ke dalam satu sehat kita. Nah, artinya nanti kalau kita punya apa namanya, kita hari ini periksa di rumah sakit A, kemudian dirujuk ke rumah sakit B, kemudian harus ke rumah sakit C, maka data-data itu akan otomatis terintegrasi masuk ke dalam sistem yang ada di eh, aplikasi kita. Jadi ini salah satu apa cita-cita yang dibangun oleh Kemenkes. Jadi kita bisa tracking riwayat kesehatan kita berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi ada integrasi data dari Fasyankes ke data pusat data di Kemenkes. Itu ya. Kemudian ini ada pelayanan penggunaan obat, profil ASKES, tracing and testing. Tracing and testing ini yang sudah dilakukan di COVID kemarin, integrasi layanan telemedicine, sistem kewaspadaan dini, profil medikasi, dan promkes. Serta ada personalized education. Ini maksudnya nanti kalau kita ini ternyata di sini sakitnya hipertensi, maka edukasi-edukasi yang disampaikan tentu yang hubungannya dengan hipertensi. Kira-kira begitu. Nah, ini satu sehat mobil yang saya sampaikan tadi. Kira-kira fiturnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa lihat. Kenapa ini penting? Karena tadi hubungannya dengan rekam medik elektronik yang paling lambat tahun 2023 ini sudah harus dilakukan, maka dengan rumah sakit melakukan input di rekam medik elektronik terintegrasi dengan data di Kemenkes, maka data-data ini akan masuk ke sini, gitu teman-teman. Nah, kemudian ini beberapa istilah yang supaya teman-teman kita semua paham. Ada digitasi versus digitalisasi. Apa bedanya? Ini mirip ya. Nah, digitasi itu artinya adalah proses pengalihan konversi dokumen atau data dari bentuk analog menjadi digital. Contohnya apa? Di-scan. Nah, kalau digitalisasi tidak sekedar mengubah bentuk data dari non-digital ke digital, tetapi eh, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperoleh dan memudahkan penyelesaian tugas. Nah, harapannya dengan digitalisasi data lebih mudah diakses, dianalisis, dan dibagikan dan disimpan. Nah, artinya rekam medik elektronik itu tentu bukan hanya digitasi, tetapi harusnya sampai tahap digitalisasi.
Kemudian ini beberapa regulasi terkait dengan digitalisasi rekam medik. Ini UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah ini, setiap Fasiankes wajib menyelenggarakan rekam medik dengan sistem elektronik. Nah, ini Permenkes 1171 tahun 2011 tentang SIR-SS wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Setiap rumah sakit wajib melaksanakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, ini adalah aturan-aturan tentang rekam medik elektronik tadi. Kemudian ini aturan terbaru yang medik. Nah, yang penting adalah ini mungkin teman-teman. Proses transisi rekam medik manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Ini kita sudah lewat dan seluruh rumah sakit harusnya sudah eh, masuk ke sini. Termasuk rumah sakit yang baru, maka dia akan langsung menyesuaikan dengan menggunakan rekam medik elektronik. Nah, apa bedanya kompatibilitas dan interoperabilitas? Kompatibilitas itu adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lain. Jadi kompatibel, bisa disatukan datanya antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Kalau interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu menggunakan komunikasi atau pertukaran data dengan sistem elektronik yang lain. Ini dapat bekerja secara terpadu. Kalau ini kesesuaian. Nah, komponen rekam medik elektronik itu kira-kira isinya apa? Satu, dokumen administratif, misalnya berisi informasi pendaftaran, nama, nomor NIK, agama, identitas sosial, kemudian nomor BPJS, dan sebagainya. Kemudian dokumentasi klinis. Ini adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut. Ini kira-kira. Jadi rekam medik itu isinya dua ini. Kalau ini yang bertanggung jawab di pendaftaran, kalau ini yang bertanggung jawab siapa? Klinisi, termasuk perawat. Nah, manfaat maaf, rekam medik elektronik bagi rumah sakit itu apa? Satu, data yang disajikan akan menjadi lebih lengkap, lebih akurat, ya, bisa terintegrasi dan tepat waktu, sehingga bisa memberikan pelayanan yang efisien, pemantauan mutu terintegrasi, dan optimalisasi hasil pelayanan. Kalau dulu, rekam medik ketika ditulis tangan itu, ya tergantung tulisannya, ada yang bisa dibaca, ada yang tidak. Nah, dengan diketik di dalam komputer menjadi lebih jelas dan terintegrasi. Nah, tentu untuk mewujudkan tadi banyak masalah yang masih dihadapi. Contohnya satu, data kesehatan yang terfragmentasi. Nah, contohnya apa? Data kesehatan masih tersebar di berbagai sistem dan format yang berbeda sehingga sulit diakses dan digunakan secara efektif oleh tenaga kesehatan. Contohnya gini teman-teman. Jadi sekarang di layanan itu ada beberapa sistem informasi yang masih terpisah-pisah. Misalnya sistem informasi TB, sistem informasi untuk registri kanker gitu ya. Itu sistemnya masih terpisah-pisah. Sistem untuk credentialing BPJS. Sehingga kita punya data di A, tetapi karena terpisah maka tidak bisa diintegrasikan, tidak bisa dilakukan interoperabilitas dengan eh, aplikasi B. Sehingga apa? Input manual lagi. Nah, ini sangat menyulitkan. Kemudian kualitas data yang belum optimal. Contohnya misalnya datanya tidak lengkap, tidak akurat, tidak konsisten, yang dapat menghambat pengambilan keputusan klinis yang tepat dan
berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Contohnya apa? Misalnya, karena saking semangatnya, ada seorang petugas yang menuliskan di rapel pasiennya sekarang baru jam 10.30 sudah nulis sampai nanti siang misalnya. Ternyata beberapa waktu kemudian pasiennya mengalami perburukan kondisi dan meninggal misalnya. Nah, tentu data-datanya menjadi bermasalah kan. Atau datanya kopas tidak sesuai dengan data yang real seharusnya. Nah, ini hal yang penting yang harus diperhatikan. Kurangnya standarisasi dan integrasi data. Nah, ini harus ada standarisasi dan keseragaman sehingga dapat diintegrasikan. Apa kuncinya? Nah, ini memang masih perjalanan. Jadi, Kementerian Kesehatan sekarang sedang berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit begitu integrasi data. Contohnya apa? Yang tadi saya sampaikan, jadi data-data yang diinput oleh institusi pelayanan kesehatan itu sekarang harus bisa diintegrasikan ke dalam datanya Kemenkes sehingga kita bisa tarik di dalam satu sehat kita tadi. Kemudian efisiensi pencatatan data. Datanya masih memakai aplikasi yang berbeda sehingga inefisien. Di form A kita sudah mencatat tentang A, kemudian di B kita ulang lagi mencatat tentang A, di C kita ulang lagi mencatat tentang A. Tentunya kalau mau efisien mestinya kalau sudah ditulis di A maka otomatis akan tersimpan di B dan C gitu. Nah, ini hal-hal ini yang memang tantangan berat bagi pengembang elektronik. Bagaimana strateginya? Maka rumah sakit itu sekarang diminta untuk melakukan transformasi digital di rumah sakit. Apa itu? Transformasi digital itu adalah proses untuk menuju digitalisasi, di mana rumah sakit di Indonesia menghadapi transformasi digital yang signifikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Nah, ada sebuah tolok ukur untuk menilai sejauh mana rumah sakit ini eh, levelnya, namanya Digital Maturity Index, untuk melihat kematangan dan maturitas sistem di rumah sakit. Kemudian dengan sistem pelayanan yang terintegrasi, maka akan terjadi pertukaran data sehingga memudahkan continuity of care dan eh, bisa terintegrasi sejak dari layanan primer ke layanan sekunder. Maksudnya layanan primer itu sejak dari dokter keluarga, PPK tingkat 1, PPK tingkat 2, sampai nanti eh, paling atas data-data. Harapannya data-data layanan di puskesmas, di dokter keluarga itu akan bisa dibaca oleh rumah sakit di atasnya gitu. Nah, ini tantangan besar ya. Dan yang efisien. Nih, jadi rumah sakit harus terintegrasi dengan satu sehat. Hambatannya apa? Tentu ini tingkat penerimaan SDM terhadap RME, literasi digital yang rendah, ketersediaan anggaran SDM dalam nursing informatics masih minim gitu ya. Nah, ini bagaimana rumah sakit meningkatkan layanan kesehatan? Tentu dengan SIM-RS akan meningkatkan kualitas, meningkatkan koordinasi, menghemat biaya, dan meningkatkan keselamatan pasien. Bagaimana SIM-RS bisa meningkatkan kualitas? Nah, dengan riwayat pasien yang komprehensif, akses data real time, maka akan memperbaiki pengambilan
keputusan klinis yang lebih baik. Diagnosisnya akurat, perencanaannya efisien, dan hasilnya optimal. Nah, untuk koordinasi, pembagian informasi yang lancar akan menghilangkan hambatan komunikasi dan memastikan kontinuitas pelayanan, terutama pada kebutuhan medis yang kompleks. Penghematan biaya jelas ya, akan meningkatkan efisiensi, minimalisasi kesalahan, dan penghematan biaya. Nah, mungkin ini sedikit cerita tentang efisiensi. Jadi, awal-awal ketika kita mulai bermigrasi dari rekamedik kertas ke elektronik itu, kita untuk cetak kertas itu bisa hitungannya miliar. Nah, sekarang sudah turun tinggal 200 juta per tahun. Artinya apa? Eh, untuk kebutuhan percetakan menjadi lebih minimalis. Kemudian peningkatan keselamatan pasien. Nah, ini teman-teman. Salah satu keunggulan SIM rumah sakit adalah bisa menjadi eh, pendukung keputusan klinis atau decision support system. Nanti teman-teman kalau yang tertarik di apa sistem informasi rumah sakit coba nanti cari apa itu decision support system. Jadi bagaimana rekamedik elektronik itu bisa membantu klinisi mengambil keputusan. Kemudian bisa menjadi pengingat dan memberi peringatan terkait dengan interaksi obat, alergi obat, dan potensi efek samping. Jadi misalnya gini, kalau kita sudah mengisi rekamedik elektronik, ketika si pasien A ini alergi amoksisilin. Nah, kemudian dokter A secara setelah memeriksa pasien ini membutuhkan amoksisilin. Kemudian waktu diresepkan, maka sistem akan memberikan peringatan pasiennya alergi amoksisilin. Apa benar mau diberikan gitu. Nah, ini sistem peringatan yang dimaksud. Kemudian interaksi obat. Jadi kalau pasiennya sudah dapat obat A, nanti ketemu obat B, kalau ada interaksi obat, maka akan diberikan warning. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari pentahapan implementasi rekamedik elektronik. Jadi saat ini di Kemenkes ada sebuah tim yang namanya Technical Working Group mengklasifikasikan rekam kesehatan elektronik berdasarkan fungsinya. Nah, kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap tahap ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini ada tahap 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 itu apa? Belum diterapkan sama sekali rekam medik elektronik. Kalau 1, baru sampai tahap pendaftaran pasien, tindakan, dan diagnosis. Nah, sisanya di mana? Sisanya berarti masih manual. Tahap 2, pengkajian, hasil pemeriksaan penunjang, resep obat, dan resum medik. Kemudian 3 itu perencanaan pulang, rencana rawat, catatan perkembangan, laporan tindakan konsultasi, order pemeriksaan penunjang, dispensing obat, dan standar terminologi. Nah, apa itu standar terminologi? Kalau di keperawatan, kita kalau diagnosis standar terminologi misalnya menggunakan NANDA atau SDKI. Kemudian standar terminologi intervensi menggunakan NIC atau SIGI. Yang outcome menggunakan NOC atau SLKI. Nah, kemudian tahap 4, instruksi klinis, integrasi ke sistem informasi penunjang, dan interoperabilitas. Interoperabilitas tadi apa? Bisa dihubungkan dengan sistem-sistem yang lain. Tahap 5, pendukung keputusan klinis dasar. Nah, ini tadi decision support system, pemberian obat, portal rekamedik pasien. Nah, portal rekamedik pasien gimana maksudnya? Kalau pasiennya pulang,
dia bisa melihat data-data yang hasil pemeriksaannya di dalam eh, rekam medik elektroniknya. Kalau di Sarjito kami memiliki sebuah aplikasi namanya Klik Sarjito saja, sehingga di sana kalau kita login, kita akan bisa melihat hasil pemeriksaan, hasil laborat, hasil apa namanya radiologi, surat kontrol, dan sebagainya. Nah, itu ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian tanda tangan, serta yang terakhir ini pendukung keputusan klinis lanjut dan analitik data klinis. Nah, ini kira-kira step by step bagaimana eh, implementasi RME itu dijalankan. Nah, kita bisa saja harapannya sudah pas punya sampai ke level terakhir ini ya, pastinya. Tapi kan ini tidak mudah untuk membuat seperti ini. Ini mirip tadi, ini contohnya ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah apa item-item yang harus ada pada masing-masing stage. Nah, kemudian ini adalah sebuah grand design dari eh, SIM rumah sakit. Kira-kira seperti apa sih? Gitu. Kita lihat tadi ada dua hal yang sering saya sebut. Ada SIM rumah sakit. Nah, ini SIM rumah sakit semuanya. Ada EMR. EMR-nya di sini nih. Electronic Medical Record. Apa isinya? Medical note. Misalnya apa? Form assessment, integrated note, medical discharge, inform consent. Kemudian e-prescription, persepan elektronik. Ada UDD, unit dose dispensing, PPRA. Ini e-order. Jadi bagaimana mengorder laborat, radiologi, clinical pathway. Nah, ini yang punya keperawatan. SLKI, SDKI, kemudian Psiki, ya. Kemudian ini grafik, grafik, grafik vital sign, grafik partograf, grafik persalinan misalnya. Nah, ini. Kemudian ini ada sistem-sistem yang lain. Ada Kardec. Kardec itu lembar, kalau teman-teman nanti praktek di ruang khusus, ICU, ICCU, kemudian PICU, NICU itu ada lembaran panjang ukuran berapa ya? Yang double A3 begitu. Yang digunakan untuk melakukan charting, pencatatan. Nah, ini juga harapannya nanti bisa elektronik. Di Sarjito ini belum bisa. Kemudian, nah, ada time attendance, credentialing, CSSD, sistem di bank darah, ambulans, kemudian marketing, PA. Nah, ini semuanya adalah bentuk dari eh, fitur-fitur yang ada di dalam SIM rumah sakit, begitu ya. Ini kira-kira supaya teman-teman punya gambaran fitur-fitur apa yang ada di sana. Nah, mungkin yang penting ini interoperabilitas tadi dengan sistem API. API itu adalah eh, sarana untuk melakukan pertukaran data. Ini bisa terintegrasi dengan BPJS, ada vClaim, kemudian Aplicare, dengan Kemenkes, iKlaim, SIS Online, Satu Sehat, eSign, BSSN, Jasa Raharja, dan lain-lain. Ini. Kemudian ini sistem-sistem mobile web dan sebagainya. Oke, kemudian nah ketika sebuah rumah sakit mau melakukan implementasi rekam medik elektronik, maka perlu dilakukan analisis kesiapan SDM.
sejauh mana SDM di rumah sakit itu siap, gitu. Ini sedikit cerita ya bahwa dulu waktu saya apa masih awal-awal bekerja itu semua sistem di rumah sakit itu kan berbasisnya kertas. Mau pendaftaran, mau billing dan sebagainya kertas. Kemudian mulai ada komputerisasi billing. Nah, saat itu awalnya dulu orang itu kan tidak pernah menggunakan komputer dan dipaksa harus belajar komputer. Jadi belajarnya belajar komputer, bukan belajar SIM rumah sakit. Itu sampai eh, petugas-petugas senior itu menyampaikan saya lebih baik pensiun dini daripada saya disuruh untuk menggunakan komputer karena mereka merasa sangat-sangat tidak siap, gitu. Tapi tentu ini kondisinya berbeda. Sekarang komputer sudah tidak menjadi masalah, tetapi kemudian sejauh mana konten dari isi di SIM RS ini bisa diterima. Ada tiga aspek yang harus dilihat: aspek penerimaan rekam kesehatan elektronik, ketersediaan sumber daya manusianya, dan kemampuan memakai komputernya seperti apa. Nah, ini tiga hal ini yang memang harus dipastikan. Level penerimaan rekam medik elektronik tentu ada fase-fasenya. Satu, menolak. Dua, mempertimbangkan. Tiga, membiasakan. Dan empat, menerima. Nah, ini di awal-awal mungkin ada yang merasa, wah, saya ngapain harus pakai komputer, mending pakai yang kertas. Nah, kemudian mulai mempertimbangkan, membiasakan, dan menerima sepenuhnya. Nah, untuk Sarjito sekarang alhamdulillah sudah sampai tahap 4 ini ya. Jadi semua orang sudah sangat familiar dengan rekam medik elektronik. Nah, kalau tadi ini bagaimana level penerimaannya kira-kira, nih contoh bagaimana tahapan-tahapan digitalisasi ini dilakukan. Ini hanya nice to know saja, saya nggak akan bahas. Oke, ini teman-teman supaya nggak bosen ya, saya tadi tanya ChatGPT quote hari ini. Keperawatan adalah roh pelayanan di rumah sakit dan sistem informasi adalah nadinya. Nah, ketika keduanya terhubung, lahirlah pelayanan yang aman, cepat, dan penuh makna. Gitu ya. Kira-kira kita hari ini kan belajar tentang apa itu keperawatan dan sistem informasi. Ya, transformasi digital di rumah sakit bukan tentang menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat keperawatan agar setiap keputusan klinis berbasis data, bukti, dan kasih sayang. Nah, gitu. Oke, teman-teman, ada yang ingin diskusi dulu, boleh? Kalau ada yang ingin diskusi, boleh ya, langsung saja ya. Ya boleh dipotong, nggak apa-apa. Itu tadi adalah konsep-konsep dasar, teman-teman. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke konsep dokumentasi keperawatan di ruang rawat inap. Nah, apa itu manfaat digitalisasi standar asuhan keperawatan? Nah, sebelum ke sana, kita ada namanya standar asuhan keperawatan. Apa itu standar asuhan keperawatan? Menurut PPNI, maka standar asuhan keperawatan itu basisnya adalah eh, diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan berbasis 3S, SIGI, SLKI, SDKI. Meskipun di beberapa tempat pendidikan masih menggunakan sistem yang lain, tidak masalah. Misalnya memakai Nanda Niknok gitu ya, enggak apa-apa. Tapi eh, saat ini organisasi profesi kita menetapkan menggunakan
SLKI, SDKI Sigi. Kemudian di standar profesi juga ke sana ya. Jadi ini mungkin teman-teman harus tahu bahwa ada sedikit perbedaan apa yang disampaikan di klinik dan di pendidikan. Tetapi ini jangan dijadikan masalah. Justru kalau di pendidikan kita harus bisa lebih kaya. Tetapi mungkin nanti kalau teman-teman masuk ke institusi pelayanan kesehatan, bisa jadi berbeda yang ditemui gitu. Kalau dulu misalnya pakai 3N, di layanan kesehatan ketemunya 3S, ya enggak apa-apa gitu. Jadi untuk pelayanan ini, digitalisasi ini akan memudahkan penegakan diagnosis, penentuan luaran, dan intervensi keperawatan berbasis 3S dengan memanfaatkan AI, mendokumentasikan askep secara elektronik, memudahkan pengukuran beban kerja dan reward. Kalau pendidikan mengarahkan dan menguatkan proses pembelajaran pada pendidikan keperawatan, mengadaptasi pergeseran pembelajaran berbasis buku menjadi digital. Kemudian untuk penelitian, memperluas area penelitian dan menyediakan basis data. Nah ini, kalau ada sistem elektronik, maka kita memiliki basis data yang baik. Nah, ini teman-teman eh, supaya kenal ya, ini adalah proses asuhan pasien oleh staf keperawatan. PPA itu profesional pemberi asuhan yang terdiri dari perawat, dokter, dan sebagainya. Kemudian ini proses asuhannya. Asuhan ada pengkajian awal, initial assessment, pembuatan rencana asuhan, implementasi rencana intervensi, kemudian reassessment atau pengkajian ulang, serta monitoring dan evaluasi. Nah, yang atas ini untuk membuat pengkajian awal dan rencana asuhan ini yang melakukan namanya PPJA, perawat penanggung jawab asuhan. Kalau sekarang, kalau di Sarjito kami sering menyebutnya perawat primer. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk menyusun pengkajian dan rencana, kemudian PPJA bersama dengan perawat pelaksana lainnya melakukan implementasi, pengkajian ulang, dan monitoring serta evaluasi. Nah, hasil kegiatan inilah yang didokumentasikan di dalam rekam asuhan keperawatan. Nah, komponen rekam medik elektronik dengan melihat dari atas tentunya kira-kira adalah pada saat awal kita mengumpulkan tanda serta faktor risiko yang kemudian akan ditarik menjadi diagnosis keperawatan. Kemudian nanti ada kriteria-kriteria hasil yang dihubungkan dengan luaran di SLKI serta ada intervensi spesifik dari keperawatan yang disebut dengan SIGI, yang isinya ada 4 ranah: observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, ini kira-kira ceritanya adalah bahwa proses asuhan pasien ranap sesuai standar akreditasi itu seperti apa? Kenapa ini saya paparkan? Kita kan akan berbahas tentang sistem informasi pasien rawat inap. Kira-kira eh, hal-hal apa yang harus didokumentasikan tentunya yang sejalan dengan proses layanan yang ada. Ini misalnya pengkajian awal, hasil lab, radiologi, rencana asuhan, edukasi, pengkajian ulang, pasien dirujuk atau pulang, dan ringkasan pulang, gitu ya. Kemudian ada asesmen-asesmen yang dilakukan, ada asesmen nyeri, risiko jatuh, risiko malnutrisi dan fungsional. Nah, ini asesmen faktor risiko, implementasi asuhan, pelayanan kasus risiko tinggi, pembuatan rencana asuhan. Nah, ada verifikasi dan notifikasi DPJP, dokter penanggung jawab pasien, serta ada evaluasi
asuhan dan perkembangan pasien. Ini kira-kira, nah hal-hal ini yang tentunya harus didokumentasikan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang akan didokumentasikan di dalam asuhan keperawatan pasien ranap. Nah, ini pasien mau rawat inap itu alurnya pertama pastinya screening di IGD begitu, kemudian dikaji rencana asuhan, implementasi dan evaluasi. Nah, ini pasien masuk di IGD, ada catatan admisi, poliklinik, IGD, kemudian dilakukan triase, berarti ada dokumen triase. Nah, di IGD ada asesmen awal medis, CPPT, observasi perawatan, instruksi pengobatan, informasi dan edukasi, transfer, daftar DPJP. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus ada. Kemudian nanti dirawat inap, ada asesmen awal medis, CPPT, informasi dan edukasi. Ini catatan implementasinya. Ada lembar observasi, charting, informasi dan edukasi, dan seterusnya. Itu evaluasi ya. Kemudian kalau dirujuk ada transfer antar ruang, transfer ke ruang tindakan, rujukan, pasien pulang dan sebagainya. Ini adalah gambaran form-form yang eh, dulunya masuk di dalam lembar manual yang sekarang harusnya sudah masuk ke rekamedik elektronik. Nah, ini contoh pengkajian awal, isinya apa saja. Nah, ini kira-kira beberapa screenshot yang kami pakai pengkajian awal itu yang diisi seperti ini. Kemudian ada rencana penata laksanaan terintegrasi, catatan perkembangan, integrated note ya. Ini ada di PJP, pengkaji perawatan, rekonsiliasi obat, edukasi pasien, pemantauan khusus. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mulai di klinik akan ketemu dengan ini. Ini catatan-catatan terintegrasi. Ini ada pengkajian-pengkajian khusus. Nah, ini kalau mau pulang ada rencana perawatan di rumah atau discharge planning. Nah, kemudian ini teman-teman saya pengen menunjukkan bahwa tadi saya menyebut-nyebut bahwa EMR itu mendukung pengambilan keputusan klinis. Nah, ini contohnya, ini salah satu menu EMR yang kami pakai. Ini adalah menu dari Early Warning System Score. Jadi dari data hasil ini pemeriksaan vital sign ini coba teman-teman lihat. Ini adalah jenis pemantauan EWS obstetrik. Ini kebetulan yang dilihat adalah obstetrik. Ada henti jantung tidak, tekanan darahnya berapa, kemudian frekuensi nafas nadinya berapa, kemudian kesadaran, suhu, discharge, logia, dan sebagainya. Skor EWS-nya ini 8. Dulu waktu menggunakan form manual, ini diisi kemudian angka 8 itu diperoleh dari kita harus menghitung. Nah, ini 8, kemudian dia masuk skor risiko tinggi warnanya merah. Kemudian kalau merah rekomendasinya apa? Nih, resusitasi dan monitoring secara kontinu oleh dokter jaga dan perawat senior. Pertimbangkan pemantauan pemanggilan tim medis reaksi cepat 6666 dan seterusnya. Jadi maksud saya apa teman-teman? Bagaimana EMR itu bisa memudahkan pekerjaan itu. Ketika kita mengisi ini, kemudian hasilnya sudah otomatis dihitung. Kemudian ada rekomendasinya seperti ini. Kemudian, nah ini eh, monitoring dari waktu ke waktu. Ini skor EWS-nya awalnya 2, aman.
kemudian jadi 6, jadi 8, semakin memberat ya. Nah, artinya ini dengan melihat ini teman-teman bisa memudahkan untuk melakukan tata laksana. Nah, setelah kita mengisi satu-satu seperti ini, di sebuah ruangan akan muncul fitur ini. Ini EWS. Jadi hasil pemantauan di satu ruangan, ini ruangan A begitu, ini jam 15. Ini ada berapa pasien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 24 pasien ya. Kalau EWS-nya warnanya hijau, skornya 0, ini aman. Pasiennya baik-baik saja. Maka ibaratnya kalau kita mau mengunjungi pasien, nyari pasien mana yang akan kita dahulukan, mana yang dapat prioritas tinggi, ini kita lihat yang warnanya merah. Ini nomor rekam mediknya, kita harus ke sini nih, dipantau terus. Kemudian selanjutnya ini skornya 5. Ini juga harus dapat perhatian khusus. Nah, yang lebih khusus lagi ini, warnanya biru. Biru itu code blue, dia sedang henti nafas, henti jantung. Jadi dengan EMR kita bisa mencari mana saja pasien yang saat ini butuh perhatian. Nah, kemudian kalau ini tadi di level masing-masing pasien, ini di level masing-masing ruang rawat, ini di level rumah sakit. Di rumah sakit kami ada namanya tim medik emergency. Nah, di tim medik emergency itu ada command centernya. Kemudian dia bisa melihat hasil input EWS dari seluruh pasien di rumah sakit. Kita lihat, di sini ada satu yang warnanya biru, yang merah satu, yang pink satu, yang ini dua, dan yang ini 706. Artinya, tim TME ini harus mencari di mana saja ini. Ini terlihat nih, yang biru ini di ruang anggrek satu bedah. Ini ada code blue. Yang merah ada di anggrek satu juga. Yang sedang ada di anggrek satu. Yang kuning di anggrek satu. Nah, ini yang harus dicari untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Jadi, dengan melihat ini, dia bisa melihat kondisi satu rumah sakit secara lebih mudah tanpa harus telepon ke manapun. Nah, ini yang saya maksud adalah bahwa EMR bisa mendukung pengambilan keputusan klinis pasien secara lebih baik. Nah, kemudian ini teman-teman yang lebih lebih jauh lagi, ada saat ini kita punya cita-cita bahwa sakit ini akan didorong ke arah namanya smart hospital. Apa itu smart hospital? Konsep rumah sakit yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan pelayanan kesehatan. Konsep ini melalui menghubungkan semua sistem, perangkat, data, dan sumber daya ya manusia agar dapat bekerja sama secara cerdas untuk memberikan pelayanan yang lebih proaktif, prediktif, dan personal. Ini misalnya CPOE. CPOE itu peresepan obat oleh dokter. Oh, ini contoh namanya closed loop oncology for medication compounding to administration and beyond. Jadi mulai dokter meresepkan, kemudian farmasi mengelola dan dikelola oleh seorang perawat. Ini contohnya eh, sistem CPOE tadi.
dokter menuliskan di EMR, kemudian diorder, dilakukan verifikasi, dispensing, dan infusion program. Jadi pada saat perawat mau memberikan obat, supaya aman, dia melakukan scan barcode dan scan obat. Kalau ini sama, maka obat akan diberikan. Serta scan alat nih, scan alat. Sehingga data ini nanti langsung hasil, hasil apa? Pemberian obat menggunakan alat-alat ini akan masuk ke dalam rekam medik elektronik kita. Teman-teman, saya akan share sebuah video yang menjelaskan tentang closed loop medication tadi ya. The closed loop medication. Suaranya masuk teman-teman? Masuk, Pak. Baik. Ini tentang closed loop medication management. Dan harapannya Management solution has gained in for optimizing and nowadays, nurses work over 10 hours a day on average. Yet many experienced a decrease in the time available for direct patient care. With more attention devoted to managing bedside devices and hospital workload due to technical procedures has accumulated to critical burnout and personnel risks, potentially posing clinical risks to patients. Mindray's closed-loop medication management solution is integrated into the extensive and mature mConnect ecosystem, designed to overcome information silos. The integration of infusion pumps addresses three major clinical ya, ini cerita tentang infus pump dan syringe pump ya. challenges: the inefficiency and potential for errors in manual pump setting, the need to assess patient physiological conditions alongside infusion data, and the lack of real-time monitoring for physicians to track and adjust therapy. Benefusion Series Infusion System enables communication between infusion pumps, patient monitoring networks, and hospital systems, combining automated prescription execution, integrated monitoring, and real-time infusion data synchronization to create a seamless and efficient clinical flow. So how does the solution work? Upon receiving a prescription, the nurse utilizes a PDA scanner to check and synchronize patient information, Pasien, pump scan di information, alat, and drug information. scan di obat. Once confirmed, the prescription can be loaded onto the infusion pump automatically, and the infusion can be started with one click. Vital signs and infusion details throughout the infusion can be monitored on one Benevision central Depannya masuk ke monitoring dalam system. central monitoring. Intuitive color-coded droplets offer a quick and easy way to check the status of infusions, and the dedicated department overview of remaining infusion time empowers nurses to manage the entire infusion process confidently. This overview of infusion statuses can also be viewed anytime and anywhere through the distributed Dia bisa monitoring dilihat network in the dimanapun di rumah hospital, sakit selama including ada, portable terminals dan like bisa Mobile juga Viewer. di-gated. Key infusion information is synchronized in real time to the hospital system, assisting easier comparison with other clinical data for decision making. This comprehensive closed-loop medication management solution breaks information silos and enables seamless communication of infusion data throughout the hospital, thus enabling a safe and efficient infusion process and allowing clinicians to provide more targeted care. Innovate to bring healthcare within reach. Mindray. Ya, jadi itu contoh dari Smart Hospital.
The medication management solution. Nah, kemudian ini satu lagi. Mindray's latest mConnect IT solution is set to raise the bar for integrated patient monitoring systems, helping hospitals balance efficiency and patient care. Patient health can change dramatically at any point, starting from pre-hospital rescue. Namanya mConnect is sistem ready to mConnect each yang patient dibangun to the untuk hospital. mengintegrasikan layanan dengan pasien monitor. Patient data collected and transferred directly for advanced preparations and diagnoses. In the OR, responding to a patient's reactions to anesthesia Ini di kamar requires operasi. immediate workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. mConnect features simple and connected patient transfer, robust N1 monitor securing seamless monitoring, and real-time data uploading. Bapak, mohon Slicing maaf, directly ini into videonya belum terlihat, Pak. Oh, maaf, maaf. Sekarang sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya. Mindray's latest mConnect IT. Terlihat, Mbak? Sudah terlihat? Videonya hilang lagi, Bapak. Oh, sebentar, kenapa ya? Is set to Layarnya terlihat belum, teman-teman? Belum, Bapak. Belum. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak.
The Terlihat nggak, Mbak? Terlihat, Bapak. closed-loop medication management solution has gained increasing recognition for optimizing. Ini terlihat? Mindray's latest mConnect IT solution is set to raise the bar for integrated and patient care. Patient health can change dramatically at any point. Starting from pre-hospital rescue, mConnect is ready to link each patient to the hospital with real-time vital signs, ultrasound images, and other patient data collected and transferred directly for advanced preparations and diagnoses. Sudah bisa dilihat dari rumah sakit. In the OR, responding to a patient's reactions to anesthesia requires a connected workflow for greater precision and foresight. Displaying all supporting data together allows the anesthesiologist to fully understand the patient's condition and make timely and informed decisions. mConnect features simple and connected patient transfer, with the robust N1 monitor securing seamless monitoring and real-time data uploading. Slicing directly into the module slot, the N1 and its record are now part of the bedside monitor. In ICUs, complex patients place high demand for digitalization and connectivity. mConnect's innovative bedside data integration and display offer a comprehensive, efficient, and flexible way to capture the full picture of patient status for confident diagnosis and treatment. The patient-centric data integration is also available in the central monitoring system, with original interfaces displayed on a synchronized timeline. Analyzing data from all devices, our dedicated status summary and reports provide multi-model information to help evaluate patient status completely and efficiently. Close monitoring for fast response to the deterioration of critically ill are challenging. With mConnect's intelligent alarm management, clinicians are supported with accurate alarming, role-based alarm distribution and escalation, and complete patient data for timely intervention anywhere, anytime. Patient monitoring is also more systemic and flexible with the distributed components of central station, view station, and workstation. Checking and responding to patient status is made possible in every area of the department. This further enables comprehensive and timely patient data pooling for clinical diagnosis in a multidisciplinary team meeting. Flexible access to the mConnect platform also removes the barriers for more professionals to join for remote diagnosis and treatment. As patient data flow freely across departments in the platform, mConnect has built a fully connected and patient-centric monitoring and life support ecosystem throughout the entire patient journey, from pre-hospital, intra-hospital to inter-hospital processes. The complete patient database is now extending itself for more potentials that are believed to benefit patients, clinicians, and scientists. Unlock infinite potential with the latest mConnect solution. Dua video tadi menunjukkan konsep smart hospital itu dilakukan. Jadi intinya bahwa kalau dulu EMR itu yang saat ini, bukan dulu ya. Kalau kami di EMR, kalau kita mengukur hasil pengukuran tekanan darah, mengukur suhu, melakukan pemasangan pasien monitor, itu data-data masih diinputkan semuanya manual. Nah, dengan smart hospital itu semua data yang dicatat oleh alat langsung otomatis terintegrasi dengan sistem. Sehingga ini sangat memudahkan, kemudian sangat baik manfaatnya bagi pasien begitu. Nah, itu konsep smart hospital, intinya mengintegrasikan alat-alat pasien monitor, alat-alat yang digunakan untuk perawatan ke dalam rekam medik elektronik. Nah, ini apa namanya? Saya ingin mengenalkan apa itu tentang nursing informatics.
atau perawat informatika. Kalau di luar negeri ada HIMSS namanya ya, Nursing Informatics. Nah, kemudian di Indonesia itu ada Himpunan Perawat Informatika Indonesia atau HPII. Ini belum lama berdirinya, baru sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu begitu. Nah, apa sih perawat informatika itu, teman-teman? Ini adalah peran baru ya. Kenapa disebut peran baru? Karena kalau if we cannot name it, we cannot control it, finance it, teach it, research it, or put it into public policy. Intinya, kalau kita itu harus memberi nama sebuah entitas tertentu supaya bisa bisa dikontrol, bisa dikaitkan dengan pembiayaan, untuk dipelajari, diteliti begitu. Nah, endingnya tentu harapannya bisa masuk ke dalam sebuah pijakan publik. Karena peran baru, barang baru, maka nama ini menjadi penting. Maka yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Namanya apa? Perawat informatika. Ini yang di eh, barusan disepakati di Indonesia. Kemudian apa itu perawat informatika? Adalah spesialisasi yang mengintegrasikan ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan data, informasi, pengetahuan, dan wisdom dalam praktek keperawatan. Kemudian, perawat informatika mendukung konsumen, pasien, perawat, dan penyedia layanan lainnya dalam pengambilan keputusan di semua peran dan lingkungan. Dukungan ini dicapai melalui penggunaan struktur informasi, proses informasi, dan teknologi informasi. Jadi, bayangkan kalau di rumah sakit, itu ketika katakan dikembangkan sendiri oleh rumah sakit, maka tentu yang develop adalah orang-orang sarjana komputer, kemudian ahli IT, programmer, dan sebagainya. Mereka itu seperti seorang penjahit. Hasil jahitannya apa itu tentu harus ada request dari seseorang. Nah, perawat informatika ini perannya adalah melakukan analisis, menyusun, dan sebagainya, sehingga nanti bisa digunakan dalam proses selanjutnya. Kemudian, nah ini apa namanya, proses keperawatan ini tentu akan bisa memberikan data-data perawatan apa yang telah diberikan, apa yang masih belum, hasilnya seperti apa, status saat ini seperti apa, dan mendukung keputusan berdasarkan penilaian untuk mendorong rencana perawatan baru. Kemudian, nah ini harapannya dokumen-dokumen yang direkam medik elektronik itu harus bisa melakukan otomatisasi dokumentasi. Mengapa? Karena akan meningkatkan akurasi, ya, dan tanpa otomatisasi dokumentasi justru ya hanya memindahkan dari kertas ke dalam komputer, tapi tidak akan ada proses untuk mendukung eh, proses pengambilan keputusan klinis tadi. Kemudian, nah ini successful automatization membutuhkan sistem yang dirancang dengan baik, yang mendukung proses keperawatan dan budaya organisasi, penerimaan dan integrasi sistem informasi ke dalam alur kerja rutin, serta sumber daya yang dapat mendukung hal-hal di atas. Artinya apa? Otomatisasi fitur-fitur asuhan keperawatan ini akan bisa berjalan dengan baik kalau ada orang yang bisa merancang sistemnya dengan baik, supaya nanti sistem itu bisa diterima dan diintegrasikan. Nah, siapa orangnya? Harapannya adalah perawat-perawat informatika. Nah, masalahnya memang ini kan butuh passion tersendiri yang di rumah sakit pun belum tentu ada. Itu satu.
Kemudian bagaimana dampak perawat informatika terhadap asuhan keperawatan atau proses keperawatan? Harapannya dia menjadi eh, koordinator perawatan setiap pasien, bisa berkomunikasi dan mengkoordinasikan perawatan, mengkoordinasikan perencanaan, dan mengelola semua informasi. Nah, ini eh, proses nursing proses tadi teman-teman sudah apa? Nah, dengan adanya terintegrasi, kalau dulu itu hanya langkahnya hanya ini, assessment, planning, implementasi dan evaluasi. Sekarang ditambah satu lagi, ada standarisasi dokumentasi, proses re-engineering, kemudian information management and research and evidence collection. Nah, ini adalah tambahan dari sebuah proses di proses keperawatan di dalam sistem rekamedik elektronik. Harapannya mampu memiliki hal yang seperti ini. Ini hampir sama. Kemudian value nursing informatik bisa menganalisis data klinis dan keuangan, mempromosikan dan memfasilitasi akses, menyediakan konten, meningkatkan kesinambungan pelayanan, meningkatkan hubungan antar penyedia ya, mewujudkan penghematan biaya gitu. Oke teman-teman, eh, mungkin itu dari saya. Sebelum diakhiri barangkali ada diskusi, boleh? Oh Mbak Latifah Hanum, Baik Bapak, terima ya. kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya aja Pak. Tadi kan melihat contoh video yang Smart Hospital tadi kan yang semuanya sudah serba online ya Pak. Nah tentunya itu juga sangat memudahkan. Kalau saya ingin tahu aja Pak, kalau di Indonesia sendiri, apakah rumah sakit di Indonesia tuh udah ada yang merencanakan untuk bisa seperti yang ada di video tadi Pak, yang serba online itu tadi. Terima kasih Baik. Pak. Ya, terima kasih Mbak Latifah. Bagus diskusinya ya. Jadi eh, ini memang hal baru teman-teman dan satu kita butuh sebuah migrasi sistem kemudian pengadaan dan sebagainya. Nah, tahun-tahun ini tuh beberapa rumah sakit di Indonesia, terutama yang eh, swasta itu sudah mulai. Kalau di Jogja mungkin eh, saya belum mendengar ya, tapi kalau di luar itu seperti Mandaya Hospital, kemudian Siloam, Mayapada itu sudah. Nah, saat ini beberapa rumah sakit vertikal itu sudah mulai seperti di Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, kami saat ini sedang menuju ke sana. Jadi, insya Allah nanti teman-teman kan akan praktek di Sarjito tahun berapa tuh? 2027 begitu ya. Insya Allah iya Pak. Ya, nah kami sekarang sedang membangun gedung yang di samping IGD itu kan sedang dibongkar tuh. Harapannya nanti akan menjadi gedung Central Medical Unit. Nah, kalau mohon doanya kalau semuanya lancar, maka di dalam gedung itu isinya nanti ada IGD, lab, radiologi, ruang intensif, kamar operasi, dan sebagainya yang eh, akan dirancang menjadi konsepnya Smart Hospital. Ini masih masih apa masih on proses begitu Mbak Latifah. Iya, baik. Terima kasih Bapak. J. Baik, matur nuwun. Ada lagi teman-teman? Ya, Mbak Adinda, monggo. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya Dinda Aulia, izin bertanya Pak. Jadi saya tuh sempat membaca terkait di internet seperti itu terkait informatisis ini Pak. Mm-mm. Kemudian setelah saya baca-baca lagi itu ternyata
contohnya di Amerika ya Pak, itu Mm-mm. mereka kayak mengharuskan untuk ada pendidikan khususnya untuk menjadi nurse informatics itu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada belum sih Pak untuk posisinya yang memang nurse informatics ini? Kemudian apakah nanti jika memang sudah ada itu, apakah tugasnya hanya mengurusi terkait electronic medical record ini atau memang dia tuh tetap memberikan asuhan keperawatan gitu ke pasien yang lain. Jadi kayak double job atau emang cuma ngurusin data pasien saja? Itu saja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Nggih, makasih Mbak Adinda. Jadi izin jawab ya. Kalau di Indonesia saat ini memang belum established ya, karena jadi kalau saya bilang kemarin waktu deklarasi Himpunan Perawat Informatika Indonesia itu lebih kepada para penggiat informatika yang dari perawat kemudian eh, bergabung bersama-sama untuk mendirikan organisasi Seminat begitu di bawah BPNI yang itu memang satu belum dikaitkan langsung dengan tupoksi yang ada di tataran klinis di rumah sakit begitu. Tapi memang kemudian di sana eh, teman-teman mulai eh, membuat gagasan-gagasan baru dan di di apa lebih kepada menyiapkan apa cita-cita ke depan begitu. Jadi kalau di Indonesia memang belum established. Kemudian kalau di luar betul ya mungkin ada pendidikan khususnya yang eh, sebenarnya levelnya sepertinya di level magister begitu. Jadi Bu Aryani jadi ada bergabung enggak ya? Kalau ada beliau pas untuk menceritakan membahas tentang ini karena beliau eh, setahu saya waktu di mana Amerika itu beliau salah satu proyeknya eh, banyak belajar tentang ini begitu. Ini memang tantangan besar kalau di tempat kita masih masih jauh mungkin begitu ya. Dan kemudian apakah double job atau tidak? Harusnya, harusnya kalau memang sudah akan menjadi seorang perawat informatika, dia akan tidak lagi ke pasien, tetapi memang akan banyak terlibat di dalam proses informatika keperawatan seperti itu, Mbak. Jadi ini kan butuh fokus tersendiri. Mungkin itu. Baik Pak. Terima kasih Iya. baik Pak Agus. Ada lagi? Tadi ada yang tunjuk jari, Mbak. Siapa tadi? Saya tapi pertanyaannya sudah terwakilkan oleh pertanyaannya Adinda, Bapak. Oh, baik. Siap. Ada lagi teman-teman? Mbak. Oh, Ibu. Monggo, Bu. Jadi Pak Agus, nyana punten, Ya, ndak bisa on kamera ini sambil persiapan siap. ke kampus. Eh, Matur nuwun sangat Pak Agus, diselake ini waktunya untuk sharing informasi dan ekspertisnya Pak Agus di Sarjito di hari Sabtu. Dan adik-adik luar biasa ya pertanyaannya yang terakhir juga keren sekali. Jadi izin memberikan komentar sedikit ya Pak Agus. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi yang di-sharing Pak Agus, saya menyimak dari awal sampai akhir, matur nuwun sangat banyak informasi baru juga Pak Agus, terutama juga perkembangan di Indonesia, di Sarjito. eh Ya, kita sih tentunya harapannya ke depan semakin baik ya. Keren sekali Sarjito. Terkait dengan nursing informatics tadi, betul. Jadi kalau di Indonesia belum ada pendidikan khusus yang spesialis nursing informatics. Eh, Kalau di Amerika, seperti tadi disebutkan Pak Agus, levelnya mulai dari master, ada master nursing informatics, kemudian doktoral. Kalau saya sendiri memang ambil doktoralnya dan memang majornya di healthcare informatics, nursing informatics begitu. Dan tadi sudah adik-adik sudah matur nuwun sangat Pak Agus dikenalkan juga HPII. Berarti besok besok saya bisa colek Pak Agus ya untuk kita yang di Jogja Pak Agus masih PR. Kita nanti nih saya di
Aduh, ya belum berani Pak yang Jogja. Jadi kami termasuk yang inisiator. Alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil ini ya deklarasi dan sudah berdiri. Kita sekarang sedang menyusun sedang co-design juga Pak Agus standar kompetensi untuk nursing informatics ya. Memang ya bergeraknya sekarang masih memanfaatkan posisi teman-teman yang ada di Kemkes, yang ada di rumah sakit, yang ada di pendidikan begitu. Memang belum belum apa ya blueprint roadmap ke depannya belum terlalu eh, komprehensif begitu. Kami mencoba untuk menyusun itu. Nah, nanti ini sedikit-sedikit bergeraknya beberapa kemarin yang sudah deklarasi juga Banten Pak Agus, HPI Banten, lalu mau Riau, Jogja, pokoknya nanti mohon berkenan nanti Pak Agus saya colek-colek ya untuk kita deklarasi Jogja. Saya di pusat untuk HPI ini membantu di diklat dan penelitian. Jadi ya tadi itu menyusun standar kompetensi dan kita perjuangkan juga Pak Agus di Kemkes untuk bisa seperti yang tadi Pak Agus sampaikan di rumah sakit. Kalau di Amerika itu kan setiap rumah sakit ada komite nursing informatics-nya. Jadi ini juga kita sedang menyusun roadmap-nya untuk bisa kita suarakan ke kementerian supaya masing-masing rumah sakit itu bisa punya apa ya komite nursing informatics juga. Nah, mudah-mudahan nanti dari sini kita informasikan terkait dengan wawasan wacana nursing informatics bersama-sama nggih Pak Agus kepada generasi penerus ini. Mudah-mudahan di antara mereka nanti ada yang memang passionate ikut bersama-sama membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik. Seperti tadi saya Amin. sangat setuju Pak Agus sampaikan memang perlu passion ya. Nggak belum tentu semuanya ada. Jadi matur nuwun sangat Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Aryani. Jadi itu teman-teman tantangan dari Ibu sekaligus peluang ya. Jadi anak-anak Gen Z itu kan sekarang sangat dekat dengan gadget, dengan komputer gitu ya. Artinya jangan cuman WA, medsos, tapi kemudian bagaimana teman-teman mulai memikirkan eh, itu tadi salah satu peluang nursing informatics tadi. Ada lagi teman-teman? Karena waktu kayaknya sudah ya. Nanti saya disemprit Pak Teguh nanti. Mboten. Siap, Saya nyimak kok dari awal. siap Pak. Nah, mungkin ini yang eh, terakhir untuk teman-teman ya. Jadi saya pagi-pagi itu nyari ChatGPT, teman-teman. Kata ChatGPT gini, sistem informasi rumah sakit itu bukan sekadar teknologi, tetapi jantung dari pelayanan modern yang terintegrasi. Perawat informatik berperan sebagai penghubung antara data, teknologi, dan kemanusiaan, di mana bisa menjadikan informasi klinis bermakna untuk keselamatan dan mutu asuhan. Bagus ya. Kemudian, ketika sistem informasi dan keperawatan berjalan seiring, teknologi menjadi alat, data menjadi cerita, dan pelayanan menjadi kemanusiaan. Oke, yang terakhir nih teman-teman, jangan lupa hari ini hari Sabtu. Selamat masa-masa weekend teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman karena saya yakin bahwa SIM RS, kemudian EMR, kemudian sistem nursing informatik ini eh, adalah hal baru bagi teman-teman semua. Kemarin teman-teman hanya berkutat di asuhan keperawatan. Nah, ternyata ini ada hal baru yang teman-teman nanti bisa gapai sekaligus bisa jadikan peluang sekaligus kalau punya passion nanti saya yakin ini menjadi satu lahan baru bagi teman-teman semuanya. Demikian mohon izin
kalau tidak ada diskusi lagi, sekali lagi matur nuwun Pak Teguh, Bu Aryani sudah membersamai saya di weekend ini. Terima kasih Pak Joko. Matur nuwun teman-teman sudah setia menunggu sampai akhir sesi. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi tak tayangkan presensinya, Ji. Silakan untuk absen. Terima kasih Bu Ari sudah menemani sampai akhir. Matur nuwun Pak Teguh. Ji, ada yang mau disampaikan atau tidak? Mboten, matur nuwun. Ji, ini sengaja presensi kami tayangkan di akhir supaya ikut semua. Pak, Nggih. Pak Teguh, izin Pak Teguh. Di, mau Pak Agus dan Nama Agus, saya selamat salah deh. berweekend, sehat Nama selalu. saya salah itu Pak Teguh. Yang betul? Agus Joko Purwanto. Mungkin ini di di apa di sia itu munculnya itu nanti kami kami Iya, kami koreksi itu hanya di J. untuk presensi supaya Siap. muncul. Nggak apa-apa ya. Ini Yes. takutnya salah orang. Enggak, nanti pada waktu yang di sistem informasinya akan kami perbarui. Oh baik. Ya, terima Siap. kasih koreksinya. J, J. Monggo. Izin live J, teman-teman, Siap. Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Agus, saya juga pamit. Ibu. Assalamualaikum. Ini ada 10 mahasiswa yang nggak aktif, coba besok tak lihat di report Zoom-nya, Bu. Nggih. Terima kasih Pak Teguh. Siap, makasih juga. Sabtu-Sabtu masih mau kuliah.